Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kabut. 4 orang remaja yang tersesat saat pendakian berusaha mencari jalan pulang. Cerita ini ditulis oleh Rian Ramdhani, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kabut. Kita tidak bisa mencari lebih jauh lagi dari jalur pendakian, karena kalau salah malah kita yang tersesat. Pendapat Baim benar adanya. Di sebelah kiri dan kanannya hanya pepohonan dan dengan kontur tanah yang curam. Lalu sekarang gimana? Mau tidak mau, dan juga tidak ada cara lain, sebaiknya kita turun dan melapor di pos. Imron masih terdiam, entah dia mendengarkan ucapan kami atau tidak. Aku dan Baim membiarkan Imron dalam lamunannya. Kami berdua langsung membereskan barang bawaan dan juga membongkar tenda. Bagaimana kalau kita tunggu dulu sampai besok? Mungkin Hesti sekarang pergi dan sedang berusaha kembali ke sini. Kalau dia datang dan kita malah pergi gimana? Dia emang pergi kemana? Apa alasan dia pergi tanpa pamit kepada kita? Mungkin aja dia semalam keluar tenda untuk kencing dan tidak tahu arah kembali ke tenda. Tidak mungkin lah. Jarak semak-semak dan tenda di sekitar sini tidak terlalu jauh. Lihat tebing-tebing curam itu. Tidak mungkin dia pergi jauh kecuali jangan-jangan Hesti terjatuh ke bawah. Ingat, semalam hujan sangat deras bukan? Aku berbisik kepada Baim meninggalkan pekerjaan yang belum diselesaikan. Aku dan Baim segera menyusul Imran ke bawah jalur pendakian. Tepat di bawah tempat kami mendirikan tenda hanya sedikit tanah yang landai. Sisanya curam, semak-semak dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan rimbun. Dan juga terlihat tonjolan batu-batu besar. Seandainya memang ada orang yang jatuh dari ketinggian, aku hanya bisa membayangkan tubuh itu akan terjun bebas hingga ke bawah atau tersangkut di antara himpitan bebatuan. Imron berteriak, suaranya menggema memanggil nama Hesti, namun tidak terdengar jawaban yang ada, hanya suara angin yang bertiup menggoyangkan dahan-dahan pohon. Jarak pandang kami juga semakin terbatas karena ternyata semakin ke bawah kabut semakin tebal. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Suasana di sekitar tidak terlihat apapun kecuali kepulan asap putih yang terus bergerak terbawa angin. Aku menengok kiri dan kanan. Entah kenapa tiba-tiba tonjolan bebatuan dan batang pohon samar-samar terlihat gelap seperti sosok tubuh manusia yang sedang mengelilingi kami bertiga. Kau bereskan barang. Aku akan menyusul si Imron. Dia semakin dekat aja. Aku takut dia tergelincir. Tanpa minta persetujuan dariku, Baim langsung turun lagi ke bawah karena terlihat Imran kini mulai berjalan semakin jauh dari jalur pendakian ke arah semak-semak sambil terus berteriak. Tubuhku kini menggigil, entah karena udara semakin dingin atau pengaruh dari rasa takut yang tiba-tiba saja aku alami barusan. Aku mengambil satu ruas jahe dari saku celana, pemberian dari Baim saat di bus kemarin. Satu gigitan cukup untuk menghangatkan tenggorokan, tidak ada pilihan lain. Dengan terpaksa aku kembali ke atas karena semua peralatan masih berantakan di sana. Aku bercepat langkahku karena gerimis sudah mulai turun. Tapi begitu aku mulai melangkahkan kaki untuk mendaki ke atas, samar-samar di tempat kami berkemah terlihat sosok hitam seperti manusia sedang berjongkok di sana. Entah laki-laki atau perempuannya, pasti sosok tersebut terlihat bergerak seperti sedang mengacak-acak sesuatu. Apakah itu Hesti? Aku memanggil pada sosok tubuh yang sedang berjongkok di atas. Beberapa kali aku memanggil hingga akhirnya sosok misterius itu kepalanya berbalik ke arahku. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena tertutup kabut. Ada satu kejanggalan yang tiba-tiba saja membuat tubuhku merinding. Makhluk yang aku anggap Hesti itu tiba-tiba saja meloncat seperti seekor kanguru ke arah semak-semak. Astagfirullah. Aku kembali ke bawah hendak menemui Baim dan Imron. Dengan langkah terburu-buru karena ketakutan, tanpa sengaja aku menginjak batu licin hingga membuat tubuhku ambruk terjatuh melewati tebing.
Entah apa yang terjadi, karena saat terjatuh aku menutup mata, karena kukira ini akan menjadi akhir hidupku. Tapi yang pasti saat bangun aku merasakan sakit yang luar biasa di bagian siku tangan. Tubuhku tersangkut di antara bebatuan, untunglah masih selamat. Jangan bergerak. Rupanya aku jatuh melewati Baim dan Imron. Saat aku mencoba bangun, aku merasakan punggungku sakit, tapi tidak lebih sakit dari tangan kananku. Saat kulihat tubuhku ada darah yang mengalir deras dari sobekan jaket di bagian lengan. Jangan gerak dulu. Aku ingin lihat lukaku, Im. Rasanya tanganku mati rasa. Apakah tanganku patah? Sebaiknya langsung dibalut aja untuk menghentikan pendarahannya. Aku hanya ingin memastikan tanganku tidak patah. Sakit sekali, aku sudah tidak tahan. Mungkin karena kasihan melihatku, akhirnya Baim mengiyakan permintaanku. Dia mengajak Imron untuk membopong tubuhku ke tempat yang lebih aman. Tubuhku disandarkan pada bebatuan. Posisi kami sekarang sudah tidak berada di tempat yang curam. Imron terlihat jongkok di hadapanku dengan ekspresi wajah yang meringis. Untuk sesaat kami lupa bahwa ada hal yang lebih mendesak, yaitu salah satu teman kami telah hilang. Apakah wajahku berdarah, Im? Kamu masih terlihat tampan, tenang aja. Baim membuka jaketku secara perlahan. Begitu tanganku digerakkan, sakit itu terasa 2 kali lipat dan darah mengucur lebih banyak lagi. Aku menahan sakit dengan mengatupkan gigi hingga terdengar suara gemeletuk gigi bergeser dan ludah mengucur dari dalam mulut. Saat jaket berhasil dilepas, rasanya tubuhku terasa lemas saat aku melihat luka robek menganga di lenganku. Daging di bagian sikut atas hingga ke bawah terlihat mengelupas panjang sehingga dagingnya terlihat ingin lepas dari tanganku. Bahkan aku bisa melihat tulang tanganku yang berwarna putih di bagian dalam. Sial, aku akan mati, Im. Aku akan mati. Aku menangis, tubuhku menggigil, entah apa penyebabnya. Apakah rasa dingin atau rasa sakit yang tidak bisa aku tahan lagi. Sekarang aku tidak bisa berpikir. Tenang aja, semuanya akan baik-baik aja. Ini tidak akan membunuhmu. Kita akan sampai di bawah segera. Tentu saja ucapan itu hanya untuk menenangkanku. Kami tidak akan sampai di bawah dengan segera. Dan lukaku mungkin saja akan membunuhku kalau terus mengeluarkan darah. Aku ingin memaki Baim, tapi percuma saja karena energiku terkuras untuk menahan rasa sakit. Tahan sebentar, gigit ini untuk menahan rasa sakit. Baim memberiku sepotong kayu kecil. Mungkin dia tidak tahan mendengar suara gemeletuk gigiku sedari tadi. Baim memegang daging tanganku yang hampir copot dan menempelkannya agar tulangku kembali terbungkus seperti semestinya. Darah hitam keluar membasahi baju dan celanaku. Rasa sakitnya hampir saja membuat pandanganku gelap, namun masih bisa kutahan. Begitu lukanya sudah tertutup. Dengan segera Baim membalutkan kain dan mengikatkannya dengan kencang. Garis-garis luka itu masih terlihat dan darah masih merembes keluar. Ini tutup lukanya sampai rapat. Tenang aja, aku tidak akan kedinginan. Aku menggunakan 2 lapis jaket. Baim merobek kain bajunya agar semakin panjang, kemudian dililitkannya pada lenganku hingga kini luka itu sudah terbungkus rapi. Walaupun begitu, rasa sakitnya tetap saja terasa ngilu. Apa kau masih bisa jalan? Aku mencoba mengangkat tubuhku. Walau masih tertatih dan dibantu Baim, aku masih bisa berdiri dan masih bisa melangkah. Kakiku baik-baik saja, tapi ada rasa perih di bagian punggung dan pinggang. Saat ku suruh Baim untuk melihat bagian tubuh belakangku, dia bilang semuanya baik-baik saja. Hanya luka gores biasa dan hanya mengeluarkan sedikit darah. Aku melihat kamu tadi mendarat dengan tangan untuk menutupi wajah. Masih syukur kepalamu masih terlindungi, Pan. Sudah, jangan membicarakan untung dan rugi. Baim menyuruhku untuk kembali duduk beristirahat. Tanpa banyak bertanya, mungkin dia mengerti aku masih kesakitan. Baim pamit untuk membereskan barang dan Imron ditugaskan untuk menjagaku. Hati-hati, Im. Di atas tadi aku melihat sesuatu. Itu yang membuatku kaget hingga terjatuh seperti ini. Aku takut itu binatang buas. Hah? Apa yang kamu lihat? Macan, harimau? Aku tidak tahu, dia melompat ke semak-semak dengan cepat. Baim sempat ragu untuk melanjutkan langkah, namun baginya tidak ada pilihan lain. Semua perlengkapan kami ada di atas termasuk makanan, tapi katanya semuanya akan baik-baik saja. Dia akan mengepek semua perlengkapan termasuk tenda dengan segera. Tinggalkan aja sebagian peralatan, Im, bawa yang penting aja.
Tapi bukankah itu barang yang kalian sewa? Persetan dengan barang-barang itu. Sekarang kita sedang kehilangan teman dan Topan juga terluka. Nada Imran meninggi. Mungkin dia kesal dengan kejadian ini. Kalau saja cuaca di tempat ini tidak dingin, mungkin wajahnya sudah merah membara. Baim pergi tanpa mengucapkan lagi apapun. Perdebatan dalam kondisi genting seperti ini memang sia-sia belaka. Apakah yang kamu lihat benar-benar binatang buas? Aku tidak tahu, tidak terlalu yakin. Tiba-tiba saja Imran menangis mendengar jawabanku. Bagaimana kalau itu benar binatang buas dan Hesti semalam? Hujan sialan telah membuat telinga kita tidak mendengar apapun. Bagaimana kalau Hesti? Jangan menduga-duga dan berhentilah menangis. Simpan garam dalam tubuhmu, perjalanan kita masih panjang. Imran menyeka air matanya. Dia mendekatiku dan duduk bersandar pada batu sambil melihat pemandangan di depannya yang hanya dipenuhi oleh kabut. Aku memberikannya sepotong jahe yang masih tersisa di sakuku. Aku tahu dia belum makan dari tadi pagi. Mungkin jahe itu tidak membuatnya kenyang, tapi setidaknya bisa membuat tenggorokannya hangat. Kalau aku mati, maukah kamu menggendong mayatku ke bawah? Siapa yang bisa jamin kamu mati lebih dulu? Bukan tidak mungkin justru kamu yang harus menggendong mayatku, Topan. Kalau hal buruk menimpa Hesti, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Aku tidak bisa menjawab ataupun memberi motivasi lagi kepada Imran. Keadaan kami bertiga benar-benar kacau sekarang. Mungkin Hesti sudah benar-benar meninggal. Aku tidak tahu harus mencari skenario apa lagi di dalam kepalaku untuk meyakinkan bahwa masih ada harapan hidup untuk Hesti. Hari sudah menjelang siang tapi kabut menutupi sehingga terlihat seperti sore hari. Suasana sepi, tak terdengar suara apapun. Mungkin burung-burung yang biasanya berkicau kini sedang bertengger di sarangnya yang hangat. Suasana sepi seperti ini saat di Bandung selalu aku rindukan, tapi sekarang kenapa terasa sangat mengerikan. Aku merindukan ibuku di rumah. Sedang apakah dia sekarang? Karat di tengah hutan. Apakah dia tahu bahwa anaknya sedang sekarat di tengah hutan? Tidak bisa kubayangkan wajahnya kalau tahu aku sedang menderita. Apalagi kalau aku sampai pulang ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibuku yang malah akan hidup sendirian. Harapan hidup satu-satunya telah meninggalkannya. Aku tidak bisa menahan air mata. Tapi tangisan ini bukan kekecewaan ataupun perasaan putus asa. Aku meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku harus selamat dan kembali pulang ke rumah. Aku ingin bertemu ibuku. Aku masih punya tugas untuk membahagiakannya dengan cara apapun nanti. Simpan garam dalam tubuhmu, perjalanan kita masih panjang. Apakah kamu merasa Bayam sudah terlalu lama pergi? Mungkin dia ngepack seluruh barang. Bukankah sudah diingatkan hanya untuk membawa barang yang diperlukan saja? Membawa semuanya hanya akan menjadi beban. Apakah sebaiknya aku susul ke atas saja? Terserah kamu, tapi bukankah Baim berpesan agar kamu menjagaku saja di sini? Aku cuma khawatir kamu belum makan seharian. Tidakkah kamu merasa lemas sekarang? Entahlah. Aku tidak tahu lagi apa yang tubuhku rasakan saat ini. Aku hanya memikirkan nasib Hesti. Embun dari kabut membasahi wajah. Kami berdua kini duduk diam tanpa percakapan dan sedang mencoba menikmati keheningan. Gerimis kembali turun dan di sini tidak ada tempat untuk berlindung. Jas hujan yang kami bawa masih berada di dalam tas. Tidak ada pilihan lain selain menunggu Baim turun sebelum akhirnya kami berdua basah kuyup. Kabut mulai menghilang, entah terbawa angin atau mulai mencair menjadi hujan. Samar-samar pemandangan di bawah terlihat secara perlahan. Pucuk-pucuk pohon besar kini sudah mulai nampak. Imran menepuk-nepuk pahaku. Kemudian aku melihat ke tempat yang ditunjuknya. Apa? Kamu tidak melihatnya? Tadi seperti ada yang berlari cepat dari atas ke bawah. Kami berdua saling menatap. Rasa dingin tiba-tiba saja menyelimuti wajah Imran. Kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Dan degup jantungnya menjadi lebih cepat. Kenapa Baim belum juga kembali? Sebuah keril jatuh persis di depan aku dan Imran. Sial, kalian mendengar sesuatu? Terdengar Baim tepat di atas kami berdua. Bukannya merasa kaget, justru aku merasa lega mendengar suaranya. Rasa khawatir yang sedari tadi menyelimuti kini telah pergi. Iya, kami mendengarnya.
Aku rasa yang kamu lihat benar-benar nyata, bukan halusinasi. Sebentar, biarkan aku mengambil napas dulu. Tanganku masih gemetar. Sial, ini pertama kalinya aku melihat secara langsung. Ada apa? Sebaiknya kita pergi dulu dari sini. Kita cari tempat untuk berteduh sebelum hujan semakin deras. Baim dan Imran menggendong kerilnya masing-masing. Aku dibantu berdiri kemudian berjalan paling depan. Walaupun kaki ini baik-baik saja, tapi saat berjalan aku harus melangkah secara perlahan karena kini aku hanya menggunakan satu tangan sebagai pegangan. Tanah menjadi rapuh dan mudah ambruk ketika diinjak. Gerimis telah membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Beberapa kali aku hampir tergelincir dan tanganku yang terluka 2 kali menghantam batu dan tanah saat mencoba menahan tubuh agar tidak terjatuh. Kain bersih yang membalut tanganku kini terlihat kotor oleh darah yang merembes dari dalam. Perjalanan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa kami akan segera sampai di pos 3. Tapi nafasku sudah tidak bisa berkompromi untuk diajak jalan dan rasa perih di tanganku sudah tidak bisa ditahan. Setelah menemukan sebuah pohon besar yang rindang, kami duduk di bawahnya untuk beristirahat dan berlindung dari hujan yang semakin deras. Baim mengeluarkan rokok dari saku jaketnya. Dia menyalakannya, kemudian 1-2 hisapan membuat mulutnya mengeluarkan asap sebelum akhirnya rokok itu diserahkan kepadaku. Rokok bisa mengurangi rasa sakit karena mengandung nikotin. Aku sering melihatnya di film-film perang. Yang dipakai tentara itu morfin, bukan nikotin. Makanya sekolah yang benar. Apa yang kamu ceritakan tadi? Nanti aja. Kalau udah sampai di bawah aku ceritakan. Sekarang aja beri aku motivasi agar cepat sampai di bawah. Ini bukan motivasi, ceritanya mungkin akan membuat kamu ketakutan. Motivasi dan ketakutan sama aja. Itu yang akan menggerakkan kita untuk sampai ke tujuan, bukan? Dan sekarang aku tidak memiliki motivasi, mungkin ketakutan bisa membantu. Baim melepaskan keril dari pundaknya. Dia sedang berusaha untuk mencari posisi duduk yang nyaman. Sementara Imran dari tadi matanya tidak berhenti melirik ke segala arah. Apakah dia sedang ketakutan atau masih berharap bisa menemukan Hesti dengan pandangannya yang terbatas itu? Aku tidak tahu. Baim menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Tadi saat aku sedang ngepek barang-barang, aku dengar suara dari semak-semak. Awalnya aku kira itu hanya ranting yang tertiup angin. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku teringat perkataanmu tentang hewan buas. Tubuhku tiba-tiba aja merinding karena suara itu terus terdengar. Tapi tak begitu lama suara yang awalnya hanya terdengar kerasa-kerusuk saja berubah jadi suara geraman seperti suara harimau atau singa yang sedang mengeram. Aku juga mendengar suara perempuan sedang menangis pelan. Tiba-tiba saja Imran terperanjat dan mendekati Baim sambil memegang pundaknya dengan kencang seraya mengguncang-guncangkannya. Itu Hesti, kenapa kamu meninggalkannya, Im? Dengerin dulu ceritaku belum selesai. Aku tak bisa bercerita kalau kamu tetap seperti ini. Aku ingin bercerita dengan tenang sambil menghabiskan rokok, bisa? Imran melepaskan cengkeraman tangannya. Walaupun masih terlihat panik, namun tidak ada pilihan lain kecuali menuruti perintah Baim jika dia ingin mendengar kabar dari Hesti. Baim bercerita bahwa dia mendengar suara perempuan dari arah semak-semak. Ia juga ingin memastikan suara itu, tapi suara geraman tadi membuatnya mengurungkan niat tersebut. Akhirnya Baim memanggil nama Hesti namun dengan pelan. Entah kenapa Baim sangat ketakutan. Saat dipanggil, tiba-tiba suara tangisan perempuan tadi hilang. Baim mengambil pisau di dalam ranselnya hanya untuk berjaga-jaga kalau suara geraman yang tadi Baim dengar adalah hewan buas. Dia lalu mengambil batu sebesar genggaman tangan, memberanikan diri untuk melemparkan batu tersebut ke arah semak-semak di mana suara itu berasal. Ia kembali menghisap rokok dan menghembuskan asapnya dengan pelan. Namun kali ini sebelum ia berbicara lagi, dia terdiam sejenak. Aku tidak akan percaya apa yang aku lihat. Bahkan seumur hidup baru kali ini aku melihat yang seperti ini. Apa yang kamu lihat? Saat aku melempar batu yang aku genggam, dari semak-semak keluar sesuatu yang aneh. Ukurannya mungkin sebesar sapi dewasa, tubuhnya hitam dan bersisik. Matanya bulat menonjol seperti mau keluar dan berwarna kuning seperti kucing. Aku tidak tahu apakah itu hewan atau makhluk kejadian.
Aku melihatnya sekelebat makhluk itu langsung meloncat pergi. Kukira dia akan menerkamku. Apa itu sejenis binatang, Im? Aku tidak memperhatikannya. Menatap matanya saja membuat tubuhku merinding. Aku hanya melihatnya sekelebat. Tapi yang pasti dia hitam dan bersisik. Kalau itu binatang buas, tentu dia sudah menerkam kamu saat kamu lempar dengan batu. Tapi kalau makhluk itu sejenis dedemit, tidak mungkin keluar di siang hari bolong seperti ini, bukan? Mungkin ini memang siang hari, tapi kamu lihat keadaan di sini gelap karena kabut dan juga hujan. Ini persis seperti menjelang malam hari. Hei, bagaimana dengan suara perempuan yang kamu dengar? Aku tidak terlalu yakin itu Hesti. Kalau itu memang dia, seharusnya ia datang saat aku panggil. Tapi aku jamin 100% suara yang aku dengar sebelum geraman adalah suara perempuan yang menangis lirih. Aku juga sempat mengecek kembali di sekitaran tempat kita mendirikan tenda setelah makhluk itu pergi. Tapi nihil, tidak ada Hesti. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar dari kami bertiga. Baim menikmati rokoknya untuk mengusir rasa kantuk. Imran masih terlihat gelisah, sedangkan aku memikirkan makhluk seperti apa yang dilihat Baim di atas. Setelah dirasa cukup lama, hujan gerimis mulai reda namun kabut kembali turun. Pemandangan di bawah yang tadi sudah mulai terlihat pepohonan kini kembali tertutup oleh warna putih. Kami bertiga melanjutkan perjalanan karena waktu di jam tangan sudah menunjukkan pukul 2 siang. Menurut Baim mungkin kita akan sampai di bawah saat maghrib atau mungkin isya. Dia tidak bisa memastikan tepatnya, apalagi ditambah kini aku harus berjalan dengan pelan untuk menghindari cedera karena harus turun dengan satu tangan. Apakah menurutmu makhluk itu akan mengikuti kita? Aku tidak tahu. Tapi tadi saat aku melihat batu menggelinding jatuh ke bawah, aku melihat makhluk itu terlihat meloncat-loncat. Makanya aku cepat-cepat turun karena khawatir dengan kalian. Aku juga mendengarnya, suara dentuman batu itu sangat keras. Di tengah perjalanannya diisi oleh perbincangan aku dan Baim, tiba-tiba Imran meminta berhenti. Wajah Imran terlihat pucat. Dia kemudian duduk dan bersender pada keril yang sedang digendongnya. Rasanya aku sudah tidak kuat. Lemes sekali. Tentu saja kamu belum makan dari pagi dan energimu terkuras habis oleh rasa khawatir dan ketakutanmu. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Mau apa? Mie instan tinggal beberapa bungkus lagi. Aku mau menanak nasi, kasihan Imron. Kamu juga butuh energi banyak karena luka di tanganmu itu. Sebenarnya aku sedikit khawatir saat Baim mengajak untuk beristirahat, apalagi harus menanak nasi. Pemandangan di sini pun terlihat gelap karena matahari semakin tidak terlihat dan kabut semakin tebal saja. Apalagi bayang-bayang mata kuning seperti yang diceritakan Baim terus memenuhi kepalaku. Bagaimana kalau makhluk itu mengikuti dan dia sedang mengawasi kami bertiga dari balik pepohonan? Tapi aku tidak bisa menolak. Sahabatku sekarang sedang dalam keadaan darurat. Memaksa Baim melanjutkan perjalanan mungkin bukan langkah yang baik. Tetapi berhenti di tengah hutan saat hari sudah mulai sore dan perjalanan masih jauh juga bukan pilihan yang tepat. Baim mendirikan tenda untuk tempat berlindung karena hujan gerimis kembali turun. Imron yang sudah terlihat tidak berdaya mencoba membaringkan tubuhnya, wajahnya terlihat semakin pucat. Mungkin dia masuk angin, gosok tubuhnya. Aku masuk ke dalam tenda. Sebelum menggosok tubuh Imron, aku memberinya air hangat yang sebelumnya telah dimasak oleh Baim. Ini air rebusan jahe dan sedikit gula merah biar tubuh hangat. Kepalaku pusing, perutku mual, ingin muntah. Setelah minum ini dan istirahat, kamu akan kembali seperti semula. Ramuan sederhana yang masih mengepulkan asap itu diminum Imron sedikit demi sedikit. Sementara sebelah tanganku menggosok punggungnya dengan kayu putih. Tubuhnya terasa sangat dingin, padahal dia menggunakan 2 lapis jaket. Sebentar lagi nasinya matang, kita akan makan dan setelah itu cepat-cepat turun ke bawah. Aku tidak lapar. Aku pusing, mual, rasanya sudah tidak kuat berjalan. Hus, jangan ngomong begitu. Bukankah kamu ingin agar Hesti cepat ditemukan? Semakin cepat kita ke bawah memberi laporan, semakin cepat pencarian dilakukan. Setelah menghabiskan setengah gelas air rebusan jahe, Imran kembali membaringkan tubuhnya.
Aku kembali keluar tenda untuk menemani Baim menanak nasi. Walaupun di luar gerimis, tapi air tidak membasahi kami separah waktu di atas tadi. Di sini banyak pohon besar yang dahan dan daunnya saling berhimpitan sehingga menutup jalur air dari atas. Nasi yang dimasak mulai meletupkan buih. Uap yang mengepul dari panci kecil sengaja aku tahan pakai tangan untuk mendapatkan kehangatan. Apakah tanganmu sudah baikan? Masih perih sih, tapi setidaknya sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Apakah kita masih akan sampai di bawah sebelum hari gelap, Bim? Tidak mungkin. Sekarang saja udah jam berapa? Kita turunnya pelan-pelan aja. Yang penting semuanya selamat. Kalau kelamaan di jalan, apakah kita akan mendirikan tenda lagi? Rasanya itu bukan pilihan yang baik. Kalau bisa kita harus tetap melanjutkan perjalanan ke bawah. Mungkin akan sedikit sulit mengingat kondisi kamu dan Imran sekarang sedang tidak baik. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Nasi telah matang, Baim menuangkannya di atas piring. Kini aku yang bertugas untuk membolak-balik nasi itu dengan sendok sambil meniupnya agar menjadi dingin. Sementara Baim mengeluarkan 2 butir telur dari dalam ranselnya. Mungkin itu bekal yang dia bawa karena jujur saja aku dan Imran tidak membawa bahan makanan mentah kecuali mie instan. 2 butir telur dipecahkan. Setelah diberi sedikit garam dan 4 buah cabai rawit juga bawang merah yang telah dicincang, kini dimasukkan ke dalam panci bekas menanak nasi yang sudah berisi mentega cair. Semerbak bau bawang tercium dan membangkitkan selera makan. Untuk sesaat rasa sakit dan khawatir terlupakan hanya karena wangi telur dadar. Setelah dirasa cukup matang, Baim menuangkannya ke wadah untuk selanjutnya memasak menu lainnya. Sepiring nasi putih, 2 buah telur dadar yang tebal dan semangkuk mie goreng kini sudah tersaji. Sebelum acara makan dimulai, aku membangunkan Imran di dalam tenda. Aku tidak berselera. Harus kamu paksakan makan, Bron. Namun belum sempat kami mulai acara makan bersama, tiba-tiba dari atas terdengar suara seorang pria berteriak. Siapa? 4 orang pria berjalan beriringan ke arah kami. Saat aku melihat mereka, aku merasa sangat bahagia. Ketakutanku seperti hilang begitu saja. Rasa optimis datang kembali. Sekarang kami tidak usah khawatir lagi karena mungkin akan mendapatkan teman untuk pulang. Apa kalian akan naik? Tanya salah satu dari mereka ketika sudah sampai di depan tenda. Satu orang dari mereka tampak pucat, matanya bengkak dan merah. Baim mengajak mereka untuk makan bersama, tapi mereka menolaknya. Mungkin karena mereka sudah makan atau hanya tidak enak saja porsi makanannya yang cuma sedikit. Saya terjatuh, Mas. Belum sempat mereka bertanya, aku sudah memberitahu lebih dulu karena dari tadi mereka terus melihat tanganku yang terlilit kain. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kalian. Apa kalian teman sepasang perempuan dan laki-laki yang semalam turun lebih dulu? Keempat orang ini saling berpandangan begitu mendengar pertanyaan Baim. Mereka kelihatan sangat heran sekali. Entah apa yang terjadi, aku tidak mengerti. Bagaimana kalian bisa tahu dengan 4 teman kami? Mendengar pertanyaan balik, kini aku dan Baim yang menjadi heran. Tiba-tiba saja raut wajah dari keempat orang ini berubah. Salah satu dari mereka hendak bicara, namun suaranya seperti tertahan di dalam sehingga terlihat sangat berat mengeluarkan kata-kata. Teman kami yang kalian maksud? Orang tersebut menundukkan kepalanya. Dia mencoba mengatur nafasnya sebelum mulai melakukan pembicaraan. Keempat teman kami sudah meninggal di atas. Aku dan Baim saling berpandangan kembali. Semakin heran saja apakah mereka sedang bercanda dan mencoba menakut-nakuti kami. Bagaimana bisa? Akhirnya salah satu di antara mereka menjelaskan peristiwa yang menurutku sangat mengerikan. Hari itu ketika rombongan yang beranggotakan 8 orang ini sampai di atas pos 4, sudah disambut hujan lebat, mereka segera mendirikan tenda untuk tempat berlindung. Namun sayang, karena keadaan hujan yang deras, tenda yang mereka dirikan basah kuyup. Air masuk ke dalam tenda dan barang-barang yang sebenarnya telah mereka bungkus dengan jas hujan akhirnya basah juga. Pilihan untuk turun pun katanya sempat terlintas di pikiran mereka, namun melihat kondisi hujan yang lebat dan angin bertiup cukup kencang, rasanya tidak mungkin untuk dilakukan. Air hujan mengucur deras mengikis tanah di jalur pendakian. Batu-batu kecil terus ikut terbawa arus. Kalau kami memaksakan turun, kami takut tergelincir. Lagian kondisi tubuh kami sangat kelelahan.
Pilihan yang mereka bisa ambil adalah bertahan di dalam tenda yang lembab, tidak bisa membuat api unggun untuk mencari kehangatan. Kompor kecil yang mereka nyalakan di dalam tenda pun hanya cukup untuk membuat air panas saja, tidak cukup untuk mengeringkan tubuh. Berjam-jam mereka bertahan di dalam tenda sampai akhirnya hujan mulai reda, namun tidak sepenuhnya berhenti. Karena gerimis terus turun, semua daun dan ranting yang mereka temukan basah semua sehingga sulit membuat api unggun. Menjelang sore hari, satu teman wanita dari rombongan ini terkena hipotermia, tubuhnya menggigil kedinginan. Semua yang mereka ketahui tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan telah mereka kerjakan. Sayangnya kesalahan yang sebenarnya mereka ketahui namun tidak bisa dihindari adalah tidak mengganti baju basah yang dikenakan teman wanitanya itu. Semua perbekalan kami benar-benar basah oleh air hujan. Semua isi keril kemasukan air, kami tidak punya stok pakaian kering. Untuk menghangatkan tubuh teman wanitanya, mereka meredam kaki dan tangannya di dalam air hangat. Tubuhnya digosok-gosok dengan minyak angin, bahkan dia diberikan cairan jamu sasetan yang biasanya digunakan untuk masuk angin. Kami kira semua pertolongan itu cukup sampai akhirnya dia mulai aneh. Wajahnya sudah pucat, bahkan kaki dan tangannya mulai membiru. Semua orang berusaha menggosok tubuhnya dengan tangan, takut kalau darahnya mulai membeku. Bahkan beberapa kali wajahnya ditampar agar dia tetap sadar, karena dia mulai merasa tidak jelas. Sampai tiba saatnya teman wanita dari rombongan ini mulai tersadar dan bisa diajak ngobrol. Namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Beberapa kali dia mengeluh tubuhnya sangat panas dan memaksa untuk membuka baju, padahal cuaca sedang gerimis dan udara di sekitarnya sangat dingin. Saya kira dia mengeluh kepanasan karena minyak angin yang kami gosokkan. Sampai akhirnya saya tersadar bahwa dia masih belum sadar dan sedang berhalusinasi. Dia terus mengeluhkan sakit dada dan susah bernafas. Semua orang yang ada di tenda menjadi panik dan bingung. Entah apa yang harus dilakukan sampai satu orang berinisiatif untuk membungkus tubuh si wanita dengan jas plastik yang sudah dikeringkan. Dia berpendapat bahwa plastik akan menahan hawa dingin dari luar sehingga pemanasan tubuh yang berjalan otomatis bisa maksimal. Dia memang sempat menolak dibungkus dengan berlembar-lembar plastik karena kepanasan. Tapi jika tubuhnya dibiarkan terbuka, dia akan lebih parah lagi. Sampai saya menyuruhnya tidur sambil ditemani yang lain dan saya pergi membuat makanan hangat. Kejadian pahit selalu memberi tanda, tapi sayangnya manusia selalu lalai karena teralihkan harapan. Begitu masakan hangat tersaji dan si wanita hendak dibangunkan, tubuhnya sudah terbujur kaku. Teman-temannya panik dan ketakutan. Mereka mencoba menekan dada dan memberi napas buatan sebisa mungkin, tapi percuma, nafasnya sudah berhenti. Langit sudah mulai gelap, hujan sudah mulai reda. Para sahabat ini menangis di dalam tenda mengelilingi tubuh sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Awalnya aku ingin turun berdua saja meminta bantuan untuk menjemput yang lain. Namun tidak ada satu orang pun dari kami yang ingin ditinggalkan di tenda sambil menemani jasad teman wanitaku. Aku tahu dia sahabat kami, tapi ketika sudah tidak bernyawa, kondisinya sudah berbeda. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk turun bersama-sama dan menggendong mayatnya bergantian. Hari sudah gelap dan gerimis pun turun kembali. Ketika tenda dan peralatan sudah kembali dirapikan, maka perjalanan untuk kembali turun pun dimulai. Awalnya baik-baik saja, jalur pendakian memang sedikit licin. Bahkan senter yang digadang-gadang bisa menjadi penerang perjalanan pun menjadi sia-sia di tengah cuaca yang berkabut. Teman saya yang menggendong jasad teman wanita kami, dia menginjak batu mati, kakinya tidak bisa menahan beban di punggungnya. Dia terjatuh dan mendorong sepasang teman kami yang berjalan paling depan. Mereka berempat jatuh tersungkur ke bawah, masuk ke dalam jurang yang penuh semak dan berbatuan. Mereka tidak pernah tahu nasib keempat temannya yang jatuh, karena saat mereka berteriak memanggil tidak ada jawaban dari bawah sana. Suara terakhir yang mereka dengar adalah suara jeritanya, kemudian diakhiri suara dentuman keras. Apa kalian yakin teman kalian sudah meninggal? Kami bersumpah melihat 4 orang itu baik-baik saja. Bahkan kita sempat berbincang dan minum bersama. Tidak ada sedikit pun luka di tubuh mereka. Kami memang tidak yakin karena tidak melihat jasad mereka. Tapi apakah mungkin orang yang jatuh dari ketinggian tidak terluka sedikit pun? Dan maaf, Mas bilang 2 pasang lelaki dan perempuan. Hanya ada 2 perempuan dalam rombongan kami, dan salah satunya sudah meninggal. Mendengar jawaban tersebut membuat tenggorokanku tercekat. Makanan yang aku kunyah tiba-tiba saja seperti sulit untuk ditelan.
Hawa dingin seperti masuk ke dalam lapisan jaket dan membuat bulu-bulu halus di tubuhku berdiri. Apakah saat di atas aku mengalami halusinasi? Tapi tidak mungkin kami mengalami halusinasi secara bersamaan. Aku mengecek saku jaket untuk mencari korek gas yang aku ingat dititipkan kepadaku oleh salah satu teman mereka. Apa ini milik teman Anda? Iya, ini bukti bahwa kami memang bertemu dengan keempat orang yang hendak turun. Salah satu teman wanitanya sakit, dan itu alasan yang mereka berikan kepada kami kenapa turun malam-malam. Dengan tangan sedikit gemetar, salah satu dari mereka mengambil korek gas dari tanganku. Untuk sesaat mereka diam dan saling bertatapan. Begitu juga yang dilakukan aku, Imron, dan Baim. Keheningan terasa di antara dua kelompok pendaki yang tidak saling mengenal ini. Walaupun aku tidak mengenal dan bahkan tidak tahu nama dari keempat orang ini, tapi aku bisa memahami rasa takut yang sedang mereka rasakan sekarang. Mereka juga tahu bahwa teman wanita kami juga telah hilang. Langit seutuhnya telah gelap, namun hujan masih saja turun. Seandainya kita sudah sampai di bawah, mungkin azan maghrib telah berkumandang. Namun sayangnya kita berada di ketinggian yang dikelilingi pohon-pohon besar. Maka yang terdengar hanya suara deru ranting dan daun bergesekan karena tertiup angin. Menjelang malam suasana semakin mencekam. Banyak misteri di kepalaku yang tidak bisa kupecahkan. Begitu banyak kejanggalan yang menyelimutiku selama pendakian. Apakah semua kejadian ini ada campur tangan makhluk halus atau hanya bencana akibat dari keteledoran kami? Rasa lega yang dari awal aku rasakan karena bertemu teman baru kini malah memperbesar rasa takutku. Di mana kamu, Hesti? Apakah kamu baik-baik aja seandainya kamu udah meninggal? Bisakah kamu menampakkan diri atau memberi tanda agar kami tidak kebingungan lagi? Sebaiknya kita malam ini tidur dulu. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan malam-malam. Kondisi jalan yang licin akan membahayakan. Keempat teman baru kami juga mendirikan tenda yang berjarak beberapa meter saja dari tenda kami bertiga. Kita mulai sedikit akrab walaupun pertemuan diawali dengan cerita yang mengerikan. Kami semua berkumpul mengelilingi api unggun, menghangatkan badan sambil menikmati teh panas yang dibuat oleh Baim. Apa kalian mahasiswa? Tidak, kami sudah lulus 2 tahun yang lalu. Jadi kalian bekerja? Belum. Kalian? Belum. Kami baru saja lulus. Pendakian ini adalah bentuk perayaan kecil kami karena telah menerima ijazah. Oh ya, dari tadi kita belum berkenalan kan? Setelah berkenalan barulah aku tahu dari nama mereka masing-masing. Tapi aku bukan tipe orang yang suka mengingat-ingat nama-nama orang yang baru dikenal. Jadi aku menamai mereka dengan sebutan di dalam kepalaku dengan nama pria 1, 2, dan 3. Dan satu lagi aku tidak menyebutnya dengan angka karena dia memakai kacamata. Lebih mudah diingat jika aku memanggilnya pria berkacamata. Kami berbincang banyak hal, melupakan kejadian mengerikan yang tadi sore baru saja mereka ceritakan. Sampai akhirnya Baim menyuruhku untuk tidur karena dia dari tadi terus melihat jam tangan, mungkin hari sudah hampir tengah malam. Baim tidak mau kita bangun terlalu siang. Aku dan Baim masuk ke dalam tenda sedangkan keempat orang ini baru mulai memasak untuk makan malam. Imron tampak sudah terlelap dalam tidurnya. Mungkin dia memang masuk angin dan kelelahan saat tadi sore mengeluh pusing. Sedangkan aku dan Baim di sampingnya masih berbincang sambil menunggu rasa kantuk datang. Entah berapa lama aku tertidur lelap sampai akhirnya aku terbangun lagi karena merasa ada yang mengguncang-guncangkan tanganku. Saat tidur aku memang lupa menutup tenda. Saat aku membuka mata, si pria berkacamata sedang jongkok di depanku. Bisakah aku masuk? Di sini sudah penuh, bukankah kalian mendirikan 2 tenda? Bukan, aku datang bukan untuk menumpang tidur. Ada hal yang ingin aku bicarakan. Aku membangunkan Baim karena tenda kami begitu sempit jika dipakai berbaring oleh 3 orang. Agar si pria berkacamata bisa masuk, maka harus ada 2 orang yang duduk. Baim sempat yang masih belum sadar bertanya ada apa. Aku menggelengkan kepala, tapi setelah melihat tamu kita di luar, dia akhirnya bisa mengerti dan duduk di sampingku dengan keadaan masih setengah sadar. Silakan masuk. Memang tidak bisa kita berbicara di luar? Tidak bisa, ini sangat penting. Ketiga temanku itu gila. Aku dan Baim saling berpandangan. Aku merasa sedikit kaget, tapi Baim tampaknya masih ngantuk sehingga tidak peduli dengan ucapan si pria berkacamata itu. Aku mulai berpikir bahwa si pria berkacamata lah yang gila. Dia bangunkan kami berdua malam-malam hanya untuk ngegosip. Apa maksudmu?
Bisakah kamu berbicara pelan-pelan aja? Ini adalah sebuah rahasia yang aku akan beritahukan kepada kalian. Aku ingin kalian menjadi saksi. Bila nanti kita sampai di bawah, aku tidak bisa mengadu sendirian. Apa aku tidak mengerti? Aku mohon berbisik atau pelan-pelan saja bicaranya. Aku akan menceritakannya, kalian akan mengerti nanti. Tapi dengarkan dulu sampai aku beres. Aku mengangguk walaupun sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dibicarakan si pria berkacamata itu. Baim terlihat menguap, namun kali ini ia tampak sudah sepenuhnya terbangun. Aku yakin semua bencana yang sedang kita alami ini semuanya pasti berhubungan dengan apa yang aku lakukan bersama teman-temanku. Tapi sumpah ketiga orang itulah yang memulai, aku hanya mengikuti mereka. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menduga bahwa kejadian seperti ini akan terjadi. Tapi aku sudah putus asa, aku tidak bisa menolaknya. Tapi sekarang aku menyesalinya, aku sangat ketakutan. Aku masih belum mengerti karena si pria berkacamata berbicara terburu-buru sambil sesekali kepalanya menengok keluar tenda. Mungkin untuk memastikan teman-temannya masih terlelap. Kami datang ke sini bukan cuma untuk mendaki. Jadi, kami berdelapan dulu satu kampus, tergabung dalam UKM yang didirikan oleh salah satu dari teman kami. Klub kami mungkin dipandang sebelah mata karena kegiatan membahas dunia mistis. Jarang sekali anak muda yang tertarik dengan dunia gaib sekarang ini, bukan? Pikiran mereka sudah kadung modern dan berpikiran realistis. Padahal realistis hanya masalah sudut pandang saja. Setiap minggu UKM kita menerbitkan buletin yang berisi artikel-artikel seputar dunia mistis. Tapi kami tidak membahas legenda urban tentang setan-setan yang muncul di rumah kosong atau penampakan hantu dalam foto maupun video. Jadi, kalian semacam Ghostbuster? Si pria berkacamata tampak kesal dengan celutukan Baim. Ekspresinya terlihat datar saat melihat kami berdua. Dia meminta kami untuk mendengar lagi ceritanya. Kata dia, jika kami tidak mendengar ceritanya, aku dan Baim tidak akan mengerti kenapa dia menganggap ketiga temannya gila. Mereka mengangkat dunia mistis lokal yang selama ini masih dipercaya masyarakat daerah ataupun pesisir. Mereka dulu bergabung bukan karena tertarik melihat dari sudut pandang dunia gaibnya, tetapi karena kebudayaannya. Walaupun UKM yang mereka jalankan dulu tidak pernah mendapat respon yang baik dari kalangan kampus, tapi setelah mereka lulus justru klub yang mereka dirikan itu kini berubah menjadi bakal mata pencaharian mereka. Pria berkacamata itu dan teman-temannya sedang membuat majalah. Ada investor yang mau mendanai kegiatan mereka. Jadi kalian kesini dalam rangka? Ini adalah ekspedisi pertama kami untuk bahan majalah edisi pertama yang akan diterbitkan. Si investor meminta kami untuk mengulas tentang legenda gunung ini. Legenda macam apa? Haruskah aku menceritakannya di sini? Apa kalian pernah mendengar mitos jika sebaiknya jangan membicarakan hal-hal seperti itu saat di tempatnya? Tapi bukankah kamu bilang legenda? Jadi itu hanya sekedar dongeng kan? Bukan kejadian mistis atau apapun. Awalnya aku mengira itu sebuah legenda. Tapi setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku jadi ragu dengan keyakinanku. Si pria berkacamata tampak berkeringat, padahal cuaca sangat dingin. Baim memberinya segelas air. Sebaiknya memang tidak dipaksa, kata Baim. Baim langsung bertanya apa tujuan dia menceritakan semua ini kepada kami berdua. Aku ingin kalian ngajak aku untuk turun tanpa sepengetahuan ketiga temanku. Kenapa? Apa kalian tahu kami berempat kesini bukan berencana untuk turun. Kami sedang mengejar sesuatu. Kami melihat makhluk ini turun. Jadi kami berencana mencarinya. Aku mulai mengerti dengan arah pembicaraan si pria berkacamata. Aku jadi teringat makhluk yang aku lihat saat di atas. Apa makhluk itu yang aku lihat di atas? Aku ingin bertanya, tapi sebaiknya sekarang aku berpura-pura untuk tidak mengetahui apapun. Tapi apakah cerita temanmu itu tentang kematian 4 orang temanmu yang lain itu nyata? Ya, itu memang nyata. Tapi aku yakin kesialan itu akibat ada yang sudah kita lakukan. Bahkan sekarang mayat mereka tidak ditemukan, bukan? Apakah kamu juga tahu bahwa teman wanita kami juga hilang? Apa teman kalian juga jatuh? Tidak, teman kami hilang begitu saja. Si pria berkacamata tampak memukul-mukul kepalanya sambil terus berucap, Sudah kuduga. Maaf kalau aku sedang panik. Aku selalu bersikap seperti ini. Jadi sebaiknya mari kita pergi saja sekarang secepatnya.
Tapi apa kamu tidak khawatir dengan ketiga temanmu itu? Kamu ingin meninggalkan mereka. Apakah itu tidak terdengar jahat? Sudah kubilang mereka itu gila. Mereka tidak akan mau pulang bersama kita. Mereka akan selalu memaksaku untuk mengikutinya. Mereka masih penasaran dengan makhluk yang mereka cari. Mereka tidak akan peduli dengan keselamatan temannya. Ayo kita pergi saja sekarang. Tiba-tiba terdengar suara dari tenda sebelah. Lampu tenda tersebut kini menyala, namun si pria berkacamata sedang dipanggil-panggil temannya. Kami bertiga saling bertatapan dan tidak bergerak sama sekali. Nafas kami tertahan. Baim mematikan lampu gantung sehingga sekarang di dalam tenda kami gelap gulita. Kalian bersiap-siaplah, kemasi semua barang. Aku akan kembali ke tenda agar mereka tidak curiga. Kenapa aku harus turun malam ini? Kami berdua tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak maukah kalian menolongku? Mereka tidak akan turun. Mereka akan mencari makhluk itu jika siang nanti aku pamit pada mereka untuk turun bersama kalian. Teman-temanku akan mencurigaiku. Proyek yang kami jalani ini sangat rahasia. Tapi bukankah kalian kehilangan teman? Seharusnya kalian cepat turun dan membuat laporan. Itu memang benar. Tapi sebelum mendapatkan foto makhluk itu, mereka tidak akan turun. Mereka tidak akan menceritakan kejadian sebelum teman kami tewas. Mereka tidak akan mau turun bersama kita. Mereka cuma pura-pura untuk turun padahal mereka sedang berkeliling. Aku mohon, aku tidak berani kalau harus turun malam-malam sendirian. Bagaimana, Im? Aku sedang bingung. Tapi apa salahnya kita membantu orang? Lagian kita juga harus cepat-cepat turun sebelum terjadi sesuatu dengan Esti. Baik, kalau begitu tunggu aku di jalur bawah, aku akan menyusul. Si pria berkacamata keluar tenda. Dia berjalan mengendap-endap. Tidak begitu lama terdengar dia bercakap-cakap dengan temannya. Mungkin si pria berkacamata sedang memberi alasan kenapa dia meninggalkan tenda. Kenapa harus nolongin dia, Im? Kita baru kenal tadi sore dengannya. Rupanya dari pendakian ini kamu belum belajar apapun. Ini namanya solidaritas. Lagian aku merasa kasihan. Tidakkah kamu melihat raut ketakutan di wajahnya? Setelah tenda si pria berkacamata terlihat gelap kembali, aku membangunkan Imran sedangkan Baim mengemasi barang-barang. Ada apa? Apa tubuhmu sudah terasa lebih baik? Kita akan turun sekarang. Ini masih malam. Nanti aku jelaskan di jalan, tapi sekarang kita harus cepat turun. Untunglah Imran tidak banyak bertanya. Dia langsung bangun dan menuruti perintahku untuk bersiap-siap. Aku merasa kasihan padanya. Kelihatannya Imran masih terlihat lemas. Imran duduk bersandar pada batang pohon. Aku dan Baim membongkar tenda. Kami berdua berusaha sebisa mungkin agar tidak membuat suara yang mengundang perhatian. Setelah semua barang-barang masuk ke dalam ransel, kami langsung turun. Udara dingin terasa sampai ke tulang. Tidak peduli walaupun jaket yang dikenakan sudah sangat tebal, tapi hawa dingin tetap terasa di punggung dan dada. Kondisi jalanan basah. Beberapa bagian berlumpur sehingga kalau kurang hati-hati bisa tergelincir. Aku sedikit kesulitan karena saat berjalan harus menyeimbangkan badan hanya dengan satu tangan. Imron menyorotkan senter dari belakang agar aku bisa melihat ke depan. Baim di depan membuka jalan menutupi bagian yang licin dengan tanah ataupun batu agar aku tidak sulit untuk melewatinya. Setelah kami turun beberapa meter dari tempat mendirikan tenda tadi, kami bertiga mencari tempat yang landai untuk beristirahat sambil menunggu si pria berkacamata. Baim menyalakan lampu tenda sehingga keadaan di sekitar menjadi sedikit terang. Kita nunggu siapa? Nanti juga kamu tahu setelah dia datang. Baim menyalakan satu batang rokok. Imran menyandarkan tubuhnya pada pohon kemudian memejamkan mata. Aku terus menyorotkan senter ke arah jalan yang telah kami lewati tadi untuk memberi tanda seandainya si pria berkacamata datang dan sedang mencari keberadaan kami. Suasana sangat sepi, tidak terdengar suara apapun, baik serangga ataupun suara angin yang biasanya menggoyangkan dahan pohon. Anehnya suasana seperti ini bukan membuatku takut tapi membuatku tenang. Aku seperti berada di ruang hampa. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Bayangan hitam nampak di atas. Si pria berkacamata sedang berdiri sambil memegang senter di tangannya. Dia tidak membawa apapun kecuali jaket yang melekat di tubuhnya. Maaf membuat kalian menunggu lama. Apa kita langsung berangkat sekarang? Kenapa kamu tidak membawa ransel atau air mineral? Perjalanan kita tidak sebentar loh.
Kalau aku mengemasi barang-barang, teman-temanku akan terbangun. Maafkan aku. Kenapa dia ikut kita? Aku akan ceritakan sambil kita jalan. Aku sempat menawarkan si pria berkacamata untuk beristirahat, tapi dia menolak. Rupanya dia sangat ingin cepat-cepat sampai di bawah. Kami berempat melanjutkan perjalanan. Baim memimpin di depan, si pria berkacamata berjalan di paling belakang. Karena jalur tidak terlalu curam, saat berjalan kita sambil berbincang. Apa aku boleh tanya, apa maksud dengan proyek rahasia yang sedang kamu lakukan bersama teman-temanmu itu? Sebenarnya tahun lalu kami juga datang ke sini dengan maksud yang sama, mencari makhluk itu. Awalnya kami mengira akan mudah atau biasa aja. Kami meminta izin pada kuncen gunung ini agar bisa melihat makhluk itu. Kami melakukannya semata-mata hanya untuk menghormati warga setempat saja dengan diwakili kuncennya. Tapi yang kami terima bukan sikap ramah, tapi dia mengusir kami. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu pada awalnya. Maksudmu dengan makhluk itu apa? Sebaiknya kita tidak boleh menyebutkan namanya. Menurut cerita yang kudengar, telinga yang dimiliki makhluk itu sangat tajam. Bahkan seluruh gunung ini ada dalam jangkauan pendengarannya. Mungkin saja saat kita berbicara sekarang, dia mendengar tapi tidak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Jika kita menyebut namanya, konon dia akan datang karena merasa itu sebuah panggilan. Apa kamu coba menakut-nakuti kita? Imran tidak mengerti dengan ucapan si pria berkacamata. Dia tidak tahu tentang apapun yang aku dan Baim dengar saat di tenda dari si pria berkacamata. Kamu boleh percaya atau tidak, tapi aku tidak mau menyebutkan namanya. Kalian belum pernah melihatnya, jadi tidak mengerti dengan rasa takutku. Apakah sama dengan makhluk yang kamu bicarakan, Pan? Hitam dan bersisik. Apa kalian melihatnya? Sejujurnya aku melihatnya, tapi aku tidak yakin makhluk yang kamu bicarakan sama dengan makhluk yang aku lihat. Aku hanya melihat sekelebat. Sebenarnya apa itu? Apa itu binatang? Hei, kalian sedang membicarakan apa? Bisakah untuk tidak membicarakan hal-hal yang menyeramkan sekarang? Aku tidak tahu harus menyebutnya binatang atau dedemit, tapi makhluk itu yang menjaga gunung ini. Kedatangannya selalu diawali dengan turunnya kabut. Sebenarnya apa yang telah kalian lakukan? Kami memancingnya keluar agar bisa mengambil gambarnya. Memancing? Iya, saat tahun lalu kami diusir oleh sang kuncen. Tahun ini kami kembali. Mungkin mereka lupa bahwa tahun kemarin kami pernah datang ke sini. Kali ini aku dan teman-temanku tidak meminta izin. Di balik kacamatanya, air mata mengalir. Dia seperti menahan tangisannya sehingga pipinya terlihat memerah. Aku dan Baim saling bertatapan, tidak mengerti apa yang sebenarnya dialami si pria berkacamata. Asal kalian tahu, aku tidak terlalu yakin teman wanitaku terkena hipotermia. Aku rasa dia syok melihat makhluk itu. Dia yang pertama melihatnya. Setelah itu selama perjalanan ke atas, dia selalu terlihat murung. Dia bilang kepadaku saat sedang menggigil kedinginan, dia bisa melihat wujud utuhnya. Bahkan dia saling bertatapan dengan mata makhluk itu. Lalu saat melihatnya, kenapa kamu tidak memotretnya? Bukankah itu tujuan kalian? Teman wanitaku yang meninggal, dia yang memegang kamera. Dia bahkan tidak sempat menyalakan kamera. Kamu kira dia akan mengambil gambar saat tubuhnya tidak bisa bergerak karena ketakutan? Lalu kenapa ketiga temanmu yang masih hidup itu masih penasaran? Kalau sudah tahu makhluk itu menyeramkan. Mereka tidak melihatnya. Mereka tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Hanya aku dan keempat temanku yang meninggal itu yang melihatnya. Sebentar. Apakah ada yang aneh? Ketiga temanmu meninggal saat melihat makhluk itu, dan jasad mereka tidak bisa ditemukan, hilang begitu saja. Aku lupa memberitahumu saat kamu melihat makhluk itu. Jangan pernah kalian saling bertatapan. Hanya itu yang aku tahu berdasarkan literatur yang aku baca mengenai makhluk itu. Aku tidak tahu apa akibatnya. Adakah kemungkinan kalau ada orang yang bertatapan dengan matanya maka dia akan hilang? Temanku bukan hilang, dia meninggal masuk ke dalam jurang. Tapi bukankah mayatnya tidak ditemukan, bukan? Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Hesti? Imran tampaknya mulai mengerti dengan arah pembicaraan Baim. Aku, Baim, dan Imran saling bertatapan, menjatuhkan ransel kemudian duduk di atas tanah yang basah.
Imron menundukkan kepala, dia tampak sedang berpikir. Baim mengambil satu batang rokok dari saku jaketnya. Wajahnya masih tampak bengong ketika menyalakan korek. Si pria berkacamata melihat kami bertiga dengan heran. Kabut sangat tebal selama kami melakukan pendakian. Bukankah kamu bilang bahwa kabut adalah pertanda makhluk itu sedang ada di sekitar kita? Mungkin Hesti melihatnya. Mungkin dia melihat matanya, tapi kenapa dia tidak memberitahukannya kepada kita? Aku yang salah. Aku yang memberitahu kalian untuk tidak membicarakan kejadian ganjil saat pendakian, karena akan mengganggu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalian memancing makhluk itu keluar? Kita harus menemuinya sekarang, aku sangat yakin. Mungkin Hesti dan teman-temanmu yang hilang telah dibawa ke sarang makhluk itu. Tidak bisa. Apa kau sudah tidak waras? Makhluk itu bukan tandingan kita. Dia bukan orang yang bisa diajak bermusyawarah. Dan kenapa kalian berhenti? Ayo cepat kita kembali berjalan. Kamu tahu sarangnya. Bagaimana kalian memancingnya keluar? Si pria berkacamata menundukkan kepala. Dia menggigit kuku jari. Wajahnya terlihat pucat dengan kaki yang gemetar. Dia duduk di atas tanah kemudian meminta air minum kepada aku. Tidak mungkin kita ke sarangnya, bukan? Atau kita juga akan mati. Lagian sarangnya sangat jauh. Kita harus kembali ke atas. Iya, tidak mungkin. Itu sangat berbahaya. Sebaiknya kita turun dengan cepat. Tapi kalau kita tidak menolong Hesti, aku takut terjadi apa-apa dengannya. Apakah menurutmu dia masih hidup? Kalaupun kita pergi sekarang ke atas dan teman kalian masih hidup, apakah ada jaminan kita bisa menyelamatkannya? Sudah tidak ada untungnya kita berdebat sekarang. Bukankah kita sudah menentukan pilihan di awal bahwa kita akan turun dengan cepat untuk meminta bantuan? Imron sempat tidak mau melanjutkan perjalanan dan hanya diam saja berdiri saat Baim sudah jauh berjalan di depan. Tapi aku menepuk pundaknya. Aku mencoba meyakinkan bahwa kembali ke bawah adalah pilihan yang sangat masuk akal. Kami berempat kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak yang basah dan terus menurun. Tidak ada lagi percakapan, mungkin masing-masing dari kami sibuk mengatur nafas dan langkah kaki. Setelah lama kami berjalan di jalur yang curam, akhirnya sampai di tanah yang landai. Saat Baim menyorotkan lampu senternya, terlihat jalur yang lurus dan panjang. Di sekitar sini mulai terdengar suara jangkrik, mungkin kami sudah sampai di bawah. Beberapa aku mengenalinya sebagai pohon cemara, tapi sisanya entah pohon apa. Kami berempat masih berjalan. Suara langkah kaki yang menginjak tanah basah membuat pendengaranku tidak nyaman. Suara yang dihasilkan begitu terasa sangat kencang, sehingga bisa mengundang serangga atau makhluk apapun yang berada di sekitar sini untuk memperhatikan kita. Saat berjalan aku menengok ke kiri dan kanan, takut kalau ada sepasang mata yang sedang memperhatikan. Setahuku mata harimau ataupun macan akan bersinar di kegelapan. Aku berharap semoga di gunung ini tidak ada hewan buasnya. Bisakah kita berjalan pelan? Kenapa? Aku hanya merasa khawatir. Ya sudah, kita istirahat saja kalau kamu kelelahan. Jangan-jangan aku rasa tempat ini tidak begitu nyaman untuk beristirahat. Baim mengangkat pundaknya lalu kembali berbalik ke depan dan lanjut melangkahkan kakinya. Mungkin sudah sekitar 1 jam lamanya kita berjalan, tapi aku merasakan jalan panjang yang sedang kami lewati ini masih belum juga menunjukkan kelokan ataupun turunan. Aku menghentikan langkahku. Aku tertarik pada sesuatu saat aku melihat ke arah samping kananku. Di antara sekat pepohonan yang berjajar tidak beraturan ada titik cahaya terang. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Kenapa? Kamu lihat sebelah sana. Apakah cahaya-cahaya itu berasal dari kerumunan binatang? Mungkin itu kucing hutan, kata Imron sambil menyipitkan matanya. Melihat ke arah yang kutunjuk, Baim tampak tidak sadar bahwa kami berhenti. Dia tampak masih berjalan dan kini sudah berjarak cukup jauh di depan. Ingin aku berteriak memanggilnya, namun nyaliku keburu ciut saat melihat kembali kerumunan cahaya di sebelah kananku itu. Baim! Imron berteriak tiba-tiba sehingga mengagetkanku. Suaranya menggema di kesunyian membuatku merinding untuk sesaat. Aku melihat kembali titik cahaya. Tampaknya cahaya-cahaya itu tidak bereaksi dengan teriakan Imron. Apa yang kau lakukan? Aku hanya takut Baim meninggalkan kita. Kenapa kalian berhenti?
Aku segera berjalan dengan langkah cepat. Lumpur menyiprat mengotori celana dan jaket yang kukenakan. Tapi aku tidak peduli. Baim dan Imron telah membuat rasa takutku berubah menjadi rasa kesal. Apa kalian tidak merasa takut berteriak-teriak di hutan? Saat kami bertiga sudah sampai di dekat Baim, beberapa meter dari tempat kami berdiri terlihat jalur yang bercabang. Aku rasa kita salah jalan. Apa maksudmu? Apakah saat pendakian kita melihat jalan bercabang? Aku merasa jalur pendakian yang kita lewati kemarin hanya memiliki satu jalur. Seharusnya setelah melewati hutan yang landai ini kita akan segera sampai di kebun teh, bukan? Tapi bukankah selama perjalanan turun kita hanya mengikuti satu jalur, tidak menerobos ke tempat lain hingga akhirnya sampai ke sini? Pilih arah yang akan membawa kita ke bawah. Aku tidak tahu mana yang membawa kita ke bawah. Aku jadi bingung, sebenarnya puncak gunung ada di sebelah kiri atau kanan. Baim mencoba melihat ke kiri dan ke kanan sambil menyorotkan senternya. Namun nihil, pemandangan di sini tertutup pepohonan. Hari masih gelap dan sorot senter juga terbatas sehingga tidak bisa melihat terlalu jauh. Haruskah kita menunggu dulu sampai matahari terbit? Kenapa kamu malah duduk, Im? Ayo cepat kita lanjutkan perjalanan. Aku merasa tidak tenang di sini. Tadi kulihat kerumunan cahaya. Aku takut kalau itu binatang buas. Mungkin itu hanya kunang-kunang. Jawab Baim dengan wajah datar. Sepertinya dia tidak peduli dengan perkataanku. Mungkin kepalanya masih memikirkan arah jalan yang benar. Tidak begitu lama terdengar suara raungan dari arah belakang kami. Suaranya seperti singa, menggelegar sehingga menghentikan suara berisik jangkrik yang dari tadi kami dengar. Itu suara saat pertama kali aku dengar. Tanpa bertanya lebih lanjut, aku, Imron, Baim juga mungkin sudah tahu bahwa yang dimaksud oleh si pria berkacamata adalah makhluk misterius yang selalu kami bicarakan. Baim kembali berdiri sambil menggendong kembali raselnya. Apa itu artinya makhluk itu berada tidak jauh dari sekitar sini? Cepat-cepat matikan lampunya. Kita harus bersembunyi. Pria berkacamata berjalan melewati kami bertiga. Dia melangkahkan kaki secara perlahan agar tidak terdengar suara cipratan lumpur. Si pria berkacamata mengambil jalur kanan tanpa pertimbangan. Kami bertiga mengikutinya di belakang. Baim sempat ragu, namun karena aku dan Imron berjalan lebih dulu, mungkin baginya tidak ada pilihan lain daripada harus menunggu lama dengan pilihan yang belum tentu ia yakini juga. Suara raungan itu terdengar beberapa kali. Makhluk apapun itu kalau didengar dari raungannya seperti sedang marah. Aku pernah mendengar kucing mengeong ketika sedang bertengkar. Namun tentu saja makhluk itu tidak bisa disamakan dengan kucing. Kami berempat berjalan dengan cepat, namun dengan langkah kaki yang diangkat sependek mungkin. Aku terengah-engah mengatur nafas, jantungku berdetak lebih kencang, hingga membuat luka di tanganku terasa sakit lagi. Kulihat darahnya mulai terlihat lagi merembes membasahi balutan kain. Temanku pasti sedang memanggilnya lagi. Apa maksudmu? Teman-temanku pasti tahu bahwa kalian dan aku sudah meninggalkannya. Mungkin mereka sedang melakukan pemanggilan makhluk itu. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu esok hari untuk mendapatkan fotonya. Mereka juga sama sedang ketakutan dan berniat buru-buru untuk turun. Bagaimana cara memanggil makhluk itu? Sepertinya kalian sangat tahu seluk-beluknya. Anehnya, rasa capek ketika kita sedang ketakutan tidak terasa sama sekali. Tubuh tanpa sadar sudah berkeringat. Kini aku mengerti bukan motivasilah yang menggerakkan hati manusia, tapi rasa takut dalam dirinya. Entah berapa lama kami menyusuri jalan setapak ini hingga suara auman misterius itu tertinggal di belakang. Tidak terasa kami tiba di jalur yang kini turun kembali. Rupanya kita tidak salah memilih jalan, namun kebun teh belum juga terlihat seperti yang dikatakan Baim. Aku tidak capek, tapi sepertinya tanganku mengeluarkan darah lagi. Kita berhenti dulu. Sebaiknya kita obati saja, nanti kalau sudah sampai di bawah kita harus cepat. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan, pergilah sendiri. Dia sahabatku. Kain pembungkus luka tampak lecek dengan warna darah bercampur lumpur. Luka robek yang menganga ini tampak menghitam seperti daging yang membusuk. Aku mengorek-ngorek luka di tangan dengan jariku, tentu saja dengan meringis. Takut kalau ada belatung yang mulai bersarang di dalam. Si pria berkacamata berjalan menjauhi kami. Entah dia pergi kemana, aku tidak peduli.
Imron hendak membuka botol air mineral untuk mencuci luka di tanganku, tapi aku menolak. Persediaan air minum kita semakin menipis dan untuk sampai di bawah entah berapa lama lagi. Kami tidak mau mati konyol karena dehidrasi. Mungkin lukanya dibungkus jadi lebam seperti ini ya. Tapi kalau tidak dibungkus, takutnya menggores sesuatu nanti saat berjalan. Baim kembali membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kaos baru untuk disobek. Konyol sekali, miris persediaan baju yang kami bawa nyatanya hanya digunakan untuk membalut luka. Tidak begitu lama si pria berkacamata datang dengan membawa rumput atau dedaunan di tangannya. Dia langsung jongkok di depanku. Ini namanya badutan. Dia langsung memasukkannya ke dalam mulut. Setelah dikunyah, diletakkan di tangan. Bentuknya menjadi seperti salep hijau karena telah bercampur dengan ludah. Ini akan menghentikan pendarahan sekaligus mencegah infeksi. Aku sempat tidak percaya, tapi Baim mendukung pernyataan si pria berkacamata. Ada sensasi dingin yang mulai terasa, tapi tetap saja masih perih walau tidak separah sebelumnya. Luka kembali dibalut dengan kain yang baru dan bersih. Setelah semua selesai, kami melanjutkan perjalanan. Namun kali ini dengan perasaan sedikit tenang. Langkah demi langkah tak juga membawa kami pada tempat yang kami kenal sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kebun teh akan terlihat. Tapi tidak ada pilihan. Yang kami lakukan hanya terus berjalan dengan harapan semoga beberapa meter lagi kami bisa keluar dari kepungan pohon cemara ini. Langit sudah mulai berwarna jingga. Embun pagi membasahi rumput, kabut mulai menghalangi pandangan. Kami baru sadar bahwa jalan yang kami lewati diapit oleh dua bukit yang menjulang tinggi. Disitulah kami mulai sadar bahwa kami sudah salah memilih jalan. Kita tersesat sudah bisa dipastikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kita harus menaiki salah satu bukit yang sebelah kiri atau kanan untuk melihat di balik sana apa ada jalan turun atau tidak. Jika kita salah memilih bukit, bukannya itu hanya menghabiskan tenaga? Daripada kita diam tidak melakukan apa-apa, kita kembali saja ke jalan semula. Aku melihat ke belakang, pohon-pohon cemara dan sebagian lagi entah pohon apa dengan batang yang cukup besar berjajar tidak beraturan. Tidak ada jalan setapak yang jelas. Entah tadi kami datang dari sekat yang mana, berjalan di tempat yang gelap membuat kami tidak terlalu memperhatikan arah. Dan sekarang ketika pagi menjelang kami baru sadar. Baim membuka ranselnya, dia mengeluarkan persediaan makanan. Hanya tersisa 3 bungkus mie instan, 1 telur dan 5 bungkus roti saja, dan 1 saset minuman jahe. Kita harus mulai menghemat makanan sebelum kita menemukan jalan pulang. Dan ya, sepertinya menaiki bukit hanya membuang tenaga saja. Pohon-pohon di sini begitu rimbun. Sekalipun kita sampai di puncak bukit, tidak akan bisa melihat jelas ke bawah. Sebaiknya kita sarapan dulu, kita istirahat sambil memikirkan jalan keluarnya. Dari semalam kita juga belum istirahat kan? Baim membagikan 1 bungkus roti pada setiap orang. Aku merasa haus, aku mengambil embun yang tertampung di atas daun. Aku tahu ini tidak sehat, tapi aku sudah tidak tahan lagi karena tenggorokanku terasa kering. Ini untuk menghilangkan haus daripada minum embun. Baim membawa buah seperti jenis beri berwarna merah dan kuning yang ia petik dari sekitar tempat kami beristirahat. Sepanjang pendakian memang banyak tumbuhan seperti ini, tapi aku tidak tahu bahwa ternyata bisa dimakan. Mungkin kalau kita berjalan terus ke depan, kita akan sampai di pemukiman. Walaupun bukan di tempat awal kita mendaki, tapi pasti ada ujungnya kan? Ya, tapi mau berapa lama lagi sampai kita kehabisan tenaga? Ini hutan, bukan taman kota yang luasnya bisa dihitung dengan langkah kaki. Sebenarnya aku punya pendapat, ide lebih tepatnya. Tapi aku tidak tahu, mungkin ide ini terdengar konyol dan aku baru sadar sekarang. Semalam saat mendengar suara geraman atau auman, kita malah lari menghindarinya karena ketakutan. Bukankah kamu bilang bahwa itu ulah teman-temanmu yang memanggilnya? Itu artinya makhluk itu mendatangi temanmu. Ya, seperti itu. Dia akan mendatangi orang yang telah memanggilnya. Kalau suara auman itu sangat jauh, berarti makhluk itu sedang berada di sarangnya. Tapi kalau terdengar dekat, mungkin saja dia berada di sekitar kita. Sekeras itukah aumannya? Ini menjadi kesempatan kita untuk keluar dari sini. Begini, jika temanmu memanggil kembali hewan itu,
Jelas akan ada suara makhluk itu lagi. Dan makhluk itu mungkin akan mendatangi temanmu yang sedang berada di jalur pendakian. Bila kita mengikuti arah suara itu, artinya kita akan keluar dari sini. Ide brilian sih, tapi kita tidak tahu apa temannya masih hidup atau sudah dimakan makhluk itu, bukan? Sebenarnya makhluk apa itu? Kamu belum pernah menjelaskan apapun tentangnya. Si pria berkacamata menyuapkan potongan roti terakhirnya sebelum ia mulai bercerita. Dia mengunyah beberapa butir buah beri yang telah dipetiknya. Mukanya terlihat meringis karena buahnya mungkin terasa asam. Aku tidak terlalu yakin dengan ucapanku karena cerita ini hanya dari mulut ke mulut. Beberapa artikel yang aku baca dari majalah misteri hanya berdasarkan asumsi. Ya, hal gaib memang susah dicari sumber kebenarannya, bukan? Beberapa orang percaya bahwa makhluk ini adalah sosok penjaga. Kalian melihatnya di atas atau pos 4? Kami belum sempat melanjutkan perjalanan ke atas. Di sana ada sebuah gua, kedalamannya mungkin hanya beberapa meter saja. Tapi banyak orang yang percaya bahwa itu adalah gerbang menuju alam lain. Di sanalah aku dan teman-temanku pertama kali melihat makhluk itu. Maksudnya beberapa dari kami melihatnya. Dan kalian memanggilnya hanya demi sebuah pembuktian. Menurut si pria berkacamata, dia dan teman-temannya rutin membuat proposal. Mereka kesana kemari mencari orang yang ingin mendanai rencananya untuk membuat majalah bergengsi yang membahas dunia mistis. Tentu saja tidak begitu banyak orang yang tertarik. Di zaman milenial seperti ini, hantu hanya dipercaya dalam film saja. Sampai akhirnya, seorang pemilik museum barang-barang kuno tertarik dengan proposal si pria berkacamata dan teman-temannya. Si pria berkacamata memberikan beberapa contoh tulisan yang pernah ia buat saat masih di kampus. Dia tertarik dengan salah satu tulisan kami yang membahas tentang makhluk itu. Bahkan dia menunjukkan kami sebuah benda yang terpanjang di museumnya. Benda itu adalah bagian dari gunung ini yang telah ia simpan. Katanya itu warisan dari bapaknya semasa hidup. Lalu, dia berkata bahwa apa yang aku tulis persis dengan apa yang diceritakan bapaknya dulu. Awalnya, kami mengira bahwa dia terlalu serius. Semua orang mungkin tahu ceritanya dan bukan hanya bapaknya saja. Sampai akhirnya dia menunjukkan sebuah benda yang disebut pusaka. Benda itu seperti kotak yang terbuat dari perunggu. Pinggirannya dihiasi dengan ukiran bergambar akar tumbuhan dan dedaunan. Dan yang membuat takjub adalah saat benda itu kalian bakar atau didekatkan dengan api, akan tercium wangi seperti bau jenis bunga tertentu atau apapun itu. Jadi benda itulah yang kalian bakar di depan gua yang kalian maksud itu? Iya. Dan menurut pemilik museum itu, dulu ayahnya hilang saat melakukan pendakian di gunung ini. Cerita itu ia dapatkan tidak sengaja saat ibunya berbincang dengan kakeknya. Karena kepada orang-orang, ibunya selalu bilang bahwa ayahnya meninggal di laut saat memancing dan mayatnya tidak ditemukan. Lantas kenapa dia menginginkan kalian mencari makhluk ini? Aku tidak tahu. Dia hanya menginginkan gambar dari makhluk itu, katanya. Kami terlalu bersemangat karena dia berjanji akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal usaha kami. Bahkan aku mengira bahwa sebenarnya makhluk itu tidak ada. Sampai akhirnya, ya, kejadian seperti sekarang ini. Hari sudah siang, begitu terik tidak seperti kemarin. Baim menyuruh kami untuk mencari tumbuhan yang bisa direbus dan dimakan. Atau kalau beruntung mungkin bisa menemukan jamur sebagai makan siang. Jadi yang akan kita lakukan sekarang hanya menunggu. Menunggu sambil memulihkan tenaga. Kalau sampai nanti malam rencanaku untuk menunggu suara makhluk itu tidak berhasil, kita akan mencari cara lain seperti yang kamu bilang. Berjalan terus sampai menemukan ujung dari hutan ini. Sebaiknya selesai makan kita mencari ranting pohon untuk dijadikan api unggun nanti malam. Kita tidak tahu hewan buas apa yang ada di sekitar kita. Satu mie instan yang dipenuhi dengan pucuk pakis menjadi santapan makan siang kami. Kami makan bergiliran, beberapa sendok untuk masing-masing. Kami harus melakukannya agar tidak kehabisan jatah makanan sebelum menemukan jalan pulang. Semoga saja teman-teman dari pria berkacamata masih hidup, dan semoga saja suara auman makhluk itu malam ini kembali terdengar. Aneh rasanya mengharapkan sesuatu yang sebenarnya kami takutkan.
Menjelang malam tidak ada lagi obrolan yang keluar dari kami. Sudah terlalu banyak tenaga yang terbuang. Tidak ada asupan energi mengingat porsi makan yang masuk ke dalam tubuh kami begitu sedikit. Imron, Baim, dan si pria berkacamata membandingkan tubuhnya. Aku tidak bisa tidur. Selain rasa lapar, kegelisahan juga membuatku sulit untuk menutup mata. Langit benar-benar gelap. Suara jangkrik terdengar dari sekitar begitu ramai dan berisik. Tapi suara yang terseram justru dari ranting dan dedaunan yang bergesekan ketika tertiup angin. Aku mengeluarkan kertas dan pensil kemudian menulis semacam surat wasiat. Dalam kepalaku yang terbayang hanya kematian. Aku teringat kembali berita-berita di televisi tentang kematian para pendaki, cerita horor Baim di dalam bis saat kami berangkat. Mungkin semuanya nyata. Aku sudah pasrah. Mungkin yang bisa kulakukan sekarang menyadarkan diri bahwa kematian begitu dekat. Tanpa sadar aku menulis, aku meneteskan mata. Aku begitu rindu dengan ibu. Setelah selesai ku masukkan catatan yang ku ambil ke dalam botol, lalu melemparkannya cukup jauh. Aku berharap ada orang yang menemukannya, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Entah apa guna catatan itu. Walaupun nanti ada orang yang menemukannya, tidak akan merubah apapun. Mungkin aku hanya sedang merasa putus asa, sehingga mencari penghiburan diri dari hal yang tidak berguna. Saat aku masuk kembali ke dalam tenda dan coba membaringkan tubuh, aku seperti mendengar suara denting besi yang beradu. Suaranya sangat jelas berasal dari arah belakang tenda kami. Aku mencoba bangun sekedar memastikan bahwa aku sedang tidak berhalusinasi atau bermimpi. Suara dentingan itu kembali terdengar. Aku membangunkan Baim yang berbaring di sebelahku. Apa? Kamu dengar suara itu? Saat Baim bangun, suara itu sudah hilang. Tapi aku mencoba meyakinkannya untuk diam sejenak dan memintanya berkonsentrasi kalau suara yang aku dengar ada lagi. Ya, aku mendengarnya. Tidak mungkin di hutan seperti ini ada suara besi. Suaranya juga tidak seperti hewan. Belum sempat aku dan Baim membangunkan Imron dan si pria berkacamata, suara baru kembali terdengar. Kali ini bukan cuma suara dentingan besi, tapi suara ramai yang berasal dari benda-benda yang dipukul. Terdengar begitu cepat sehingga si pria berkacamata dan Imron bangun sendiri tanpa kami minta. Kami keluar tenda dengan perasaan sedikit bahagia. Aku berharap suara itu berasal dari keramaian warga yang sedang kami cari. Namun anehnya tidak ada suara manusia yang terdengar, hanya suara yang berasal dari benda-benda yang dipukul. Aku mencoba mencari dari mana arah suara itu datang. Suaranya terdengar jelas di sekitar kami, tapi saat kami menyorotkan senter ke berbagai arah, tidak terlihat apapun kecuali kabut putih yang menyelimuti. Apakah kita gila bersama? Mendengar suara tapi tidak tahu sumbernya. Suara yang terdengar ramai itu berhenti seketika setelah terdengar suara auman yang sangat keras, begitu keras hingga kami berempat menutup telinga. Suara keramaian itu pun rupanya telah memancing makhluk misterius itu keluar. Aku mendengar suara gemuruh dari atas seperti dahan pohon yang bergesekan dengan sesuatu. Sebaiknya kita bersembunyi cepat. Aku, Imron, dan Baim berlari mengikuti si pria berkacamata. Yang bisa kami lakukan sekarang hanya agar terus bersama. Sudah tidak peduli lagi jalannya kami tuju benar atau salah. Kami berlari seperti orang yang gila. Tidak bisa melihat apa yang kami injak. Selama itu bisa tetap membuat berdiri, kami tidak menghentikan langkah cepat. Tapi tiba-tiba Imron yang berlari di depanku, tubuhnya tergelincir dan terbanting. Lampu senter yang dibawanya ikut melayang bersama tubuhnya ke bawah. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya lampu di tangannya cukup sebagai penanda kemana arah Imron jatuh. Tanganku menarik ranting pohon untuk menjaga keseimbangan tubuh. Aku duduk memeluk kepala. Pernahkah melihat kejadian mengerikan di depan mata? Dada terasa sesak seketika, lutut bergetar dan air mata terus keluar dengan deras. Namun suara jerit ataupun tangis yang hendak dikeluarkan terasa tertahan di tenggorokan. Baim dan si pria berkacamata mungkin tidak merasakan hal yang sama denganku. Kaget mungkin, tapi rasa sedihnya tidak akan sedalam yang aku rasakan. Aku dan Baim seperti kehilangan tenaga. Kami hanya duduk sesekali saling bertatap. Harapan kami seperti sirna seketika dan aku tidak peduli lagi nasib apa lagi yang akan menimpa kami setelah ini. Kami tidak peduli. Sekalipun si pria berkacamata terus mencoba menyadarkan aku dan Imron untuk bangun dan terus berlari menyelamatkan diri. Saat kulihat ke bawah, cahaya lampu sudah tidak terlihat lagi. Aku tidak tahu apakah Imron selamat atau sudah mati di bawah sana. Yang pasti aku merasa saat ini kematian mungkin yang terbaik daripada hidup dalam keadaan tersiksa.
Suara auman terdengar lagi dari arah belakangku, kali ini begitu dekat dengan telinga. Si pria berkacamata refleks berlari, tapi Baim terlihat pasrah sama sepertiku. Saat aku berbalik ke arah suara, aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang kulihat. Yang pasti sepertinya makhluk misterius itu mungkin hanya 1 meter di depan wajah. Tubuh terasa hangat, luka di tanganku terasa lebih perih dari sebelumnya. Tubuhku terasa ringan seperti hendak melayang. Kepalaku begitu pusing sehingga membuat perut terasa mual. Terdengar suara yang cukup ramai yang membuat telingaku berdengung cukup lama. Saat pandanganku terasa gelap, remang-remang cahaya sedikit demi sedikit mulai terlihat. Hal pertama yang aku lihat adalah seorang pria parubaya dengan mata yang bulat, mengenakan baju hitam, sedang berdiri di depanku. Tangannya memegang 2 batang besi yang terus dipukul-pukul menghasilkan suara denting yang membuat telinga sakit mendengarnya. Saat aku mencoba bangun dari tidur, terlihat beberapa orang mencoba membantuku. Mereka membopongku. Aku lihat di sekeliling begitu banyak sekali orang memperhatikan. Aku lihat langit begitu terang benderang, walaupun di sekeliling terlihat kabut tipis menyelimuti. Apa yang terjadi? Aku masih mencoba mencerna agar bisa kupahami. Saat aku benar-benar sadar, aku sedang duduk bersandar pada bantal. Tanganku memegang segelas teh hangat dalam gelas kaleng. Aku melihat sekeliling, 4 orang sedang duduk di hadapanku. Aku berada di dalam rumah. Aku lihat pria dengan baju hitam tadi sedang berdiri di samping Warno, pemuda yang kami temui saat di pos pendaftaran sebelum kami mulai mendaki. Aku mendengar keramaian di luar rumah. Orang berbincang dalam bahasa Jawa. Kalimat yang keluar pertama kali dari mulutku, "Apa yang terjadi?" Pintu terbuka dan betapa kagetnya saat aku melihat orang yang masuk adalah Hesti. Dia menggunakan pakaian bersih dan tampak sangat baik-baik saja, kecuali matanya yang tampak sembab dan merah. Aku semakin bingung dan tidak mengerti. Kemudian aku bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Aku teringat Baim dan Imron saat bertanya pada Hesti, katanya mereka berdua baik-baik saja. Mereka masih berada di puskesmas desa. Mereka sedang diinfus. Menurut Hesti, setidaknya kondisiku masih lebih baik karena pulih dengan cepat daripada Baim dan juga Imron. Aku semakin tidak mengerti. Seorang pria mengenakan jaket kuning bertanya apakah aku masih merasa mual dan pusing. Apakah ada bagian tubuh yang terasa sakit selain tanganku yang terluka? Aku bilang tidak. Aku balik bertanya, "Apa yang terjadi?" 2 orang baru masuk ke dalam rumah. Wanita yang mengaku wartawan dari sebuah majalah mengajukan pertanyaan sambil menyodorkan alat perekam. Satu lagi seorang pria yang mengenakan jaket dengan logo stasiun televisi menyorotkan kamera ke arahku. Aku benar-benar bingung harus menjawab apa, karena pertanyaan begitu sulit untuk dijawab karena aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Namun pria yang mengenakan jaket kuning yang dari tadi berada di sampingku mencoba membantu menjawab pertanyaan. "Korban memang sudah sadar, tapi kebingungan adalah hal yang wajar untuk seseorang yang terkena hipotermia. Tumis kangkung dan tempe goreng memang perpaduan yang sempurna. Tidak akan pernah bosan walaupun harus memakannya setiap hari. Tapi aku harus menahan diri untuk makan masakan ibuku itu sebelum libur akhir tahun tiba beberapa hari lagi. Terpaksa sekarang aku harus menikmati mie instan dulu, mengingat ini akhir bulan. Melihat mie instan, aku jadi teringat kedua temanku. Apa kabar Baim sekarang? Aku tidak pernah lagi berjumpa dengannya setelah kejadian pendakian itu. Katanya dia pulang ke kampung dan tidak melanjutkan kuliahnya. Aku tidak terlalu khawatir dengan kehidupannya, mengingat dia adalah anak dari juragan tanah. Mungkin dia sudah menyerah dengan mimpinya dan melanjutkan hidupnya dengan normal seperti orang kebanyakan. Imron, teman dekatku, terakhir kali kami bertemu 3 bulan lalu sebelum dia berpindah tugas keluar kota. Semengerikan apapun kejadian yang pernah kita alami dulu, setidaknya banyak merubah kehidupan kami setelahnya. Aku tidak meragukan kemampuan Imron dalam bidang apapun, tapi aku rasa berkat wajah yang sering masuk televisi dan koran saat peristiwa dulu, sekarang dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya setidaknya dalam hal gaji. Bau semerbak mie instan mengalihkanku dari lamunan tentang Baim dan Imron. Sambil menikmati semangkuk mie rebus kari ayam, mataku tertuju pada artikel koran yang dibingkai figur kaca yang sengaja aku pasang di atas televisi. Foto seorang wanita yang tersenyum sedang menerima hadiah dari seorang lelaki berkumis dan berkepala pelontos mengenakan kacamata.
Sebuah penghargaan atas jasanya karena telah berhasil mencari bantuan sehingga ketiga temannya bisa selamat dari kematian akibat hipotermia. Wanita dalam artikel itu yang membuatku masih bisa menikmati mie instan sampai saat ini. Aku sangat bersyukur karena setidaknya mungkin dia sekarang sedang bahagia. Terakhir kali kami bertemu dia sedang disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai mahasiswi. Ya, akhirnya dia bisa merasakan apa yang dulu pernah aku rasakan, dan semoga mimpinya untuk bisa menyekolahkan adik-adiknya juga bisa terwujud. Satu hal yang selalu membuatku penasaran, Hesti belum menceritakan bagaimana kejadian saat dia mencari bantuan. Apa yang terjadi padaku, Baim dan juga Imron saat dia menemukan kami di dalam tenda? Lalu apakah semua kejadian yang aku alami hanya sebuah halusinasi? Jika iya, lalu apa yang menyebabkan tanganku terluka dulu? Apakah sebenarnya aku masuk ke dunia arwah? Karena rombongan yang beranggotakan 8 orang yang berangkat sebelum kami ditemukan tewas dalam tendanya. Entahlah, sampai saat ini aku masih belum bisa mencernanya. Mungkin jawaban dari Warno bisa menjadi pilihan untuk menutupi kebingunganku. Dia bercerita tentang seorang pendaki yang terkena hipotermia. Dia mulai bertingkah aneh dan meracau tidak jelas. Kemudian membuka seluruh pakaiannya dengan alasan tubuhnya kepanasan sampai keesokan harinya. Dia ditemukan tewas dalam keadaan telanjang. Sekian. Terima kasih buat Rian Ramdhani yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.